Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Pada video sebelumnya, kami telah merangkum episode 36 sampai 40. Pada video kali ini, kami akan merangkum film Mahadewa episode 40 sampai 46. Semoga video kali ini kalian terhibur ya. Dan jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, lanjut. Di chapter sebelumnya, Sakti memanggil Mahadewa untuk menari bersamanya, karena Mahadewa tidak akan menolak panggilan Sakti, karena sudah terikat dengan jiwa yang ada pada diri Sakti, yaitu Mahakali. Namun Sakti langsung pingsan saat itu. Scene berlanjut. Pada film kali ini, diperlihatkan Sakti masih pingsan dan dipindah ke kamarnya oleh keluarganya. Kemudian, Perjapati datang dan bertanya, kapan Sakti bangun dari tidurnya? Resi Kasab menjawabnya bahwa Sakti tidak akan pernah sadar, bahkan mustahil kemungkinan bagi Sakti untuk sadar. Semua keluarganya Sakti terkejut akan ucapan dari Resi Kasab. Dan bertanya kenapa demikian. Resi Kasab menjawab bahwa Sakti tidak akan pernah sadar dikarenakan Sakti dan Mahadewa menari dan direndam dalam musik, lalu mencapai keadaan meditasi. Karena Prajapati datang sebelum Mahadewa dan Sakti menyelesaikan musik dan tariannya, dan pada akhirnya Sakti berada dalam meditasinya. Yang bisa menyandarkan Sakti hanyalah sentuhan dari Mahadewa, ucap Resi Kasab. क्या कह रहे हैं ऋषि कश्यप? मैं वही बता रहा हूँ जो सत्य है। जिस सत्य को मैंने अपनी ध्यान शक्ति से जाना। Kemudian Resi Kasab memberikan peringatan kepada Perjapati bahwa ada batas dalam mematahkan tidurnya Sakti, yaitu sebelum senja Sakti harus disembuhkan oleh Mahadewa, karena kalau tidak Sakti akan tergelincir ke dalam keadaan tidur selamanya. Resi Kasab menyuruh Perjapati untuk mengundang Mahadewa demi putrinya dan menyuruh untuk membuang egonya Perjapati sebentar. Kemudian Perjapati menolak mentah-mentah akan hal tersebut. Dia bilang bahwa ada solusi lain selain mengundang Mahadewa. Lalu Perjapati mengambil sebuah air dan menyiramkan ke tangannya. Kemudian dia bersumpah atas putra dari Dewa Brahma. Siapapun yang bisa membangunkan Sakti dari tidurnya, dia akan mendapat setengah kekuasaan dan otoritasnya. Bila tidak ada yang bisa menyembuhkannya, maka Perjapati membiarkan Sakti tenggelam dalam tidur selamanya. Karena dia tidak akan pernah sudi Sakti disentuh oleh Mahadewa. Semua orang yang berada di situ terkejut. सती का स्पर्श नहीं करना। तेरी योग निद्रा में जाते हुए भी देख लूंगा। Kemudian Resi Kasab pergi. Sesampainya di luar, Resi Kasab dihampiri oleh Manike. Manike memohon kepada Resi Kasab untuk menyelamatkan Sakti dan memanggil Mahadewa untuk Sakti. Scene berpindah ke Kailas. Diperlihatkan Resi Kasab dan Resi Dadiji sedang berjalan di sana dan ingin menemui Mahadewa untuk menyelamatkan Sakti. Kemudian mereka disambut oleh Nandi. प्रणाम ऋषिवर। Mereka bertanya keberadaan Mahadewa kepada Nandi. Nandi menjawab bahwa mereka sekarang tidak bisa berbicara kepada Mahadewa dan mereka hanya bisa melihat karena Mahadewa sedang bermeditasi sejak 1 hari yang lalu. Kemudian Nandi menunjukkan Mahadewa sedang bermeditasi di atas gunung Kailas. Resi Kasab dan Resi Dadiji memberi salam kepada Mahadewa.
Kemudian mereka berkata kepada Nandi, jika Mahadewa tidak keluar dari meditasinya sebelum senja, maka Dewi Sati akan berada dalam tidur selamanya. Nandi mendengar hal tersebut sangat panik, karena ketika itu terjadi, Mahadewa akan sangat marah dan ciptaan akan hancur atas kemarahan Dewa Siwa, menurut pikiran Nandi. Lalu Nandi, Resi Kasap, dan Resi Dadiji berusaha membangunkan Mahadewa dari meditasinya. Karena Nandi berkata, Mahadewa tidak akan bisa dibangunkan oleh siapapun dari meditasinya. सती के स्वास्थ्य हेतु महादेव को समाधि से जगाना है। संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी ऋषिवर। तो फिर हम क्या करें नंदी? आपकी Hari mulai sore, dan Prajapati membangunkan Dewi Sati dengan berbagai cara. Yang pertama, dia memanggil 9 planet untuk menyembuhkan Sati, namun gagal. नवग्रहों शिव का गर्व और Prajapati bertanya kepada Dewa Chandra, kenapa 9 planet kembali dan tidak mau menyembuhkan Sati. Dewa Chandra menjawab bahwa 9 planet tidak punya keberanian untuk menyentuhnya. Setelah mendengar hal tersebut, Prajapati berkata bahwa 9 planet telah menerima kekalahan, tetapi tidak untuk Prajapati Daksa. Sedangkan Resi Kasap, Nandi, dan juga Resi Dadiji sedang panik karena Mahadewa tidak kunjung bangun dari meditasinya. Sedangkan matahari sebentar lagi akan terbenam. Scene berpindah ke kerajaan Prajapati Daksa. Diperlihatkan Sati masih terbaring dan mulai mengeluarkan cahaya di tubuhnya. Kemudian Resi Kasap datang. Dia memberitahu bahwa keadaan semakin buruk karena cahaya yang keluar dari tubuh Sati adalah dimulainya meditasi yang abadi, dan bila matahari sudah mulai terbenam, cahaya yang ada di tubuh Sati akan terus meningkat, dan ketika sudah terbenam, cahayanya akan menyebar sepenuhnya dan Sati akan jatuh dalam keadaan meditasi tidur selamanya, dan sudah saatnya Sati meninggalkan keluarganya, ucap Resi Kasap. और सती चिर योग निद्रा में पहुंच जाएगी। Di sisi lain, diperlihatkan Prajapati sedang melakukan sesuatu. Ternyata Prajapati sedang melakukan penembusan dosa untuk menyembuhkan Sati. Semua kekuatan miliknya saat itu berkumpul menjadi satu, dan Prajapati berharap dengan sentuhan sinarnya, Sati bisa bangun kembali dari tidurnya. Pada saat hampir terbenamnya matahari, Mahadewa bangun dari meditasinya. Kemudian beliau menghampiri Sati. Mahadewa menyentuh Sati dan menyuruh untuk bangun. Dan pada akhirnya Sati terbangun dari meditasi tidurnya. Kemudian mereka berbicara. Sati bertanya apakah ayahnya telah menerima Mahadewa. Namun Mahadewa berkata bahwa ia datang dengan sendirinya, karena Mahadewa tidak akan membiarkan Prajapati mengorbankan posisinya, dan juga tidak akan membiarkan dunia tanpa penggarisnya, yaitu Prajapati Daksa. Mahadewa juga berkata untuk segera melupakannya, karena jika tidak, Sati akan menentang Prajapati Daksa. Dan Mahadewa juga menyuruh untuk mematuhi Prajapati, karena ayahnya rela mengorbankan posisi demi putri tercintanya, yaitu Sati. जितनी चिंता मुझे तुम्हारी है, उतनी ही प्रजापति दक्ष की भी। Sati beranggapan bahwa Mahadewa telah menerimanya, karena Mahadewa telah khawatir dan datang untuk menyelamatkan Sati dari tidur selamanya. Mahadewa menjawab bahwa itu adalah tugas dan kekhawatirannya adalah untuk seluruh alam semesta.
Di sisi lain, Perjapati sedang berjalan menuju kamar Sati dengan membawa cahaya penebusan dosa. Sesampainya, dia melihat sekilas keberadaan Mahadewa. Perjapati marah dan langsung pergi tanpa mendengarkan ucapan Sati. Padahal, Sati sudah memberitahu bahwa Mahadewa melakukan hal tersebut demi Perjapati. Perjapati kembali ke tempat di mana dia melakukan penebusan dosa sebelumnya. Ego Perjapati semakin meningkat karena ucapan Sati tadi. Dia sekarang ingin mengorbankan posisinya sebagai Perjapati. Namun istrinya mencoba menenangkan dengan berbicara keburukan tentang Mahadewa. Tampaknya dia lakukan itu secara paksa untuk menyelamatkan Perjapati. Scene berpindah. Diperlihatkan Manike sedang melakukan pemujaan terhadap Mahadewa. Dia bilang telah berjanji jika Sati disembuhkan dari tidurnya, dia akan selalu berdoa kepada Mahadewa setiap harinya. Kemudian Manike dihampiri oleh Sati. Sati bertanya kenapa Manike berpakaian seperti itu, dan sepertinya telah melakukan pengorbanan besar. Sati curiga bahwa pengorbanannya adalah untuk dirinya. Lalu Manike mengkonfirmasi akan hal tersebut. Sati sangat sedih mendengarnya, karena demi dirinya banyak orang yang berkorban. Akan tetapi Manike senang akan hal tersebut dan berterima kasih kepada Sati. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa selama ini Manike melakukan hal yang sia-sia dan duniawi saja. Setelah dirinya melakukan penebusan dosa, Manike telah menemukan keselamatannya di dunia. Dia baru sadar ketika dia terus melakukan pemujaan kepada Mahadewa dan dirinya mencapai hal itu karena Sati. Setelah mengucapkan hal tersebut, Manike izin pergi untuk meninggalkan kerajaan Perjapati. Setelah Manike mau pergi, Perjapati datang dengan sangat marah karena ada lingga siwa di kamarnya. Kemudian Perjapati memberikan hukuman terhadap Manike bahwa dia harus meninggalkan kota selamanya. Manike hanya tersenyum mendengar hal tersebut dan berkata bahwa dirinya telah ditakdirkan untuk itu. Lalu Manike pergi dengan membawa lingga siwa di pangkuannya. Kemudian Perjapati masih berkata kepada Manike atau memberikan sebuah ancaman bahwa dia akan melakukan penghinaan kepada dewanya, yaitu Mahadewa. Penghinaan tersebut sangat parah nanti dan belum ditampilkan sebelumnya. Dia berkata bahwa akan mematahkan lingga siwa di hadapan Manike dan menyebarkan potongan-potongannya di depan pintu. Kemudian Perjapati menghampiri lingga siwa dan ingin menghancurkannya. Manike sangat panik dan meminta kepada Mahadewa untuk menghancurkan ego dari Perjapati Daksa dan meminta keajaiban kepada Mahadewa. Mahadewa di Kailas sedang bermeditasi dan mendengar doa dari Manike. Di sisi lain, Perjapati ingin mengangkat lingga siwa dan dia tidak bisa melakukannya karena lingga siwa tidak bisa diangkat olehnya. Kemudian Sati mencoba mengangkat lingga siwa dan dia berhasil mengangkatnya. Perjapati sangat kesal dan merasa malu. Amarahnya kepada Mahadewa semakin meningkat saja. Kemudian scene berpindah. Diperlihatkan Sati sedang meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Yang awalnya Perjapati memaafkan, lalu Sati berkata tentang Mahadewa bahwa Mahadewa tidak bersalah. Dia mengatakan kebenaran bahwa Mahadewa tidak pernah mencintainya, tapi Satilah yang mencintai Mahadewa. Mendengar hal tersebut, Perjapati sangat membara amarahnya. Kemudian Perjapati menyeret Sati ke kamarnya dengan sangat kasar. Lalu Perjapati memberikan sebuah garis yang mengelilingi Sati dengan kobaran api. Dia berkata bahwa daripada hidup mencintai Mahadewa, lebih baik dia tetap tinggal pada batas yang diberikannya. Semua orang pergi dan Sati ditinggal sendiri. Sati mencoba untuk membakar dirinya karena ingat akan perkataan Manike sebelumnya.
Ini dibahas pada video sebelumnya ya. जल जाएगी तू सती। Pada saat Sati ingin menginjakan kakinya ke api, Mahadewa datang. जल जाएगी। Oke teman-teman, episode kali ini telah selesai ya. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oh iya, kami akan upload seminggu 2 kali. Enjoy!